kita tidak royal. Kita berinvestasi mesin itu untuk investasi usaha. Coba kalau sampean bayangkan mau usaha apa zaman sekarang ini yang dengan modal 7 juta gitu. Ya, nanti saya sebutkan rinciannya itu ya, perbandingan dengan usaha yang lain itu betapa karena motor dan mobil tidak terlalu kotor. Tapi kalau musim hujan itu ban, bumper, kaca mobil, bodi itu terkena kotoran banyak sekali. Jadi saat ini bulan September, sebentar lagi Oktober, ini adalah saat yang tepat buat teman-teman itu merintis usaha cuci mobil, cuci motor. Itu ya teman-teman ya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Nah, untuk 1700D itu pakai listrik lebih apa ya? Kan sekarang itu sudah diupdate menggunakan stick gun atau gunnya, larasnya itu sudah pendek. Yang sekarang loh sudah diupdate karena kebutuhan pasar itu memang sekarang itu banyak yang suka yang pendek gitu daripada yang laras panjang seperti 3500 Pro, 3200 Plus gitu kan panjang. Itu sekarang yang pendek update sekarang. Untuk semua jenis seri high power, baik itu 1700, 3500, 3200, 3800, 2500, semuanya itu disertakan di sana itu karet-karet cadangan. Jadi itu harus disimpan. Kalau tidak ada karet cadangan itu hati-hati, berarti itu dari agen yang sudah dibongkar dan sudah dipakai mungkin ya, atau second juga bisa. Itu teman-teman. Kemudian teman-teman ya, untuk 3800 itu pakai bensin. 3800 pakai bensin ya, dan juga dia tenaganya lebih besar. Jadi kalau untuk cuci motor aja dia mubadir tenaganya karena bensinnya cenderung lebih boros. Untuk 3800 itu cocok untuk cuci mobil kecil, besar, bis, truk, dam, dan alat-alat berat gitu loh. Nah, tetapi juga tidak dipungkiri kalau untuk cuci motor juga bisa pastinya gitu kan. Cuman terlalu besar, mesin itu kan tekanannya sangat tinggi dan mesinnya berat 65 kilo. Kemudian bensinnya boros, tapi tekanannya itu 220 bar untuk 3800. Nah, itu kelebihannya ya seperti itu. Kalau untuk 1700D elektrik itu kelemahannya adalah harganya memang lebih mahal, kisaran 7,9 juta sampai 8,4 juta. Itu tergantung penjualnya. Kalau di saya sendiri itu sekitar 7,79 atau 7,8 lah. Gitu. Kemudian untuk 3.500 itu harganya ya karena ada bonus-bonusnya itu sekitar 7,5. Terus dengan bonusnya 5 liter sampo tacla, semirban, microfiber, sikat, kuas, sama lap kanebo. Nah itu paketnya seperti itu, jadi sudah siap untuk usaha. Nah kekurangan untuk 1700D kekurangannya adalah dari pabrikan sendiri itu tidak menyertakan snow foamnya atau foam lancer atau tabung saljunya. Jadi harus beli sendiri, harganya sekitar 250 sampai 300 untuk foam lancer yang 1700D. Nah, gimana? Ini saya sekedar memberikan saran sama tip ya sama teman-teman yang mungkin masih galau dan masih bingung pilih mesin yang mana gitu kan. Saran saya ketika Anda pemula itu tidak usah milih-milih. Yang penting sesuai kemampuan. Kemampuan Anda itu pakai yang 3.500, 3.200 plus ya beli yang itu. Kemudian Anda sudah tahu, oh anggarannya cukup, makanya beli pesan yang 3.500 Pro bensin. Tapi sekali lagi sekarang bensin naik ya, sekarang bensin ada kenaikan. Nah kalau cukup ya hanya selisih sedikit sih,
pakai yang listrik tapi harus dinaikkan listriknya minimal 2.500 untuk yang elektrik itu. Nah, kalau ada anggarannya lebih bagusnya pakai yang elektrik atau pakai listrik 1700D. Itu lebih hemat tenaga. Kemudian kalau sekarang mungkin sama konsumsi BBM atau bahan bakarnya sekarang sama karena kan bensin ada kenaikan sekarang. Dan rata-rata hanya bisa beli eceran toh atau beli di pom, tapi dengan ya gimana caranya kalau ngecer sekarang kan tidak bisa di pom, dia harus sepeda motor langsung atau mobil kan, dan bersubsidi kan gitu. Nah itu aja sedikit tip dari saya teman-teman ya, jadi disesuaikan kemampuan saja, tidak usah terlalu ambisius, tidak usah terlalu berlebihan, tidak usah ngutang di bank, tidak usah ngutang tetangga. Ya nabung lah, nabung bisa nabung ya, tapi kalau ngutang ke bank jangan. Tapi kalau mau jual aset sementara itu juga boleh karena mau usaha kan. Dan insya Allah nanti, insya Allah teman-teman ya, begitu sampai Anda itu membuka usaha cuci mobil, cuci motor, insya Allah saya doakan semoga ini menjadi kenyataan buat teman-teman. Ya ketika membuka usaha dengan strategi yang tepat, dengan cara yang tepat, metode yang tepat, promosinya tepat, tempatnya bersih, kemudian Anda sampean itu melayani betul-betul seperti mencuci mobil sendiri dan seperti mencuci motor sendiri, dibuat sebagus-bagusnya. Insya Allah setiap hari itu sampean pasti punya pelanggan itu, dan hasil rata-rata itu minimalnya itu 100.000 untuk cuci motor dan mobil. Kalau untuk cuci mobil rata-rata di atas 100.000 ya dalam seharinya itu. Jadi begitu teman-teman, tidak usah khawatir karena kita di ranah usaha. Kita tidak mau royal, kita tidak royal. Kita berinvestasi mesin itu untuk investasi usaha. Coba kalau sampean bayangkan mau usaha apa zaman sekarang ini yang dengan modal 7 juta gitu. Ya, nanti saya sebutkan rinciannya itu ya, perbandingan dengan usaha yang lain itu betapa mudahnya cuci mobil dan cuci motor itu. Mas, kemarin ada yang tanya, Mas kalau saya punya modal 2,5 juta pakai mesin biasa yang pakai apa itu yang engkolan atau yang biasa, gimana Mas? Nah itu juga boleh. Cuman begini teman-teman ya, ketika Anda menggunakan mesin yang biasa ya, yang harga 2 jutaan atau 1.800.000 yang diengkol, itu justru sebenarnya semakin ribet. Harus membutuhkan kompresor angin sendiri untuk saljunya, membutuhkan tabung salju sendiri 9 kilo, kemudian tidak bisa didorong kemana-mana, kemudian bensinnya lebih boros, kemudian apalagi bensin lebih boros, suaranya berisik, tidak bisa didorong kemana-mana, dan juga sistemnya berbeda. Semprotan barnya, tekanan anginnya itu tidak tinggi, dia cuma 20 sampai 40 bar. Karena tahun 2017-an itu saya pakai mesin yang manual seperti itu. Nah, boros memang bensin sama airnya boros gitu. Yang berikutnya, daya tariknya tidak ada. Kalau sampai menggunakan mesin zaman dulu, daya tariknya itu tidak ada. Pelanggan itu kan juga melihat mesinnya. Kalau ada mesin yang baru, mereka itu penasaran. Mesinnya kenceng, mesinnya bagus, mereknya iPower. Dan iPower itu brand yang ternama, bukan brand ecek-ecek ya, bukan brand ecek-ecek dari Cina, bukan. iPower itu brand dari Amerika, di California sana. Nah, ya kan? Jadi selama ini saya bekerja sama dengan PT Gemilang untuk pabrikan rakitan mesin iPower. Alhamdulillah teman-teman ya, alhamdulillah itu responnya atau servisnya bagus sekali. Servisnya untuk marketing iPower itu bagus sekali. Dan juga kan di sini ada mitra-mitra di grup mitra WhatsApp ini kan, kita sama-sama sharing di sana. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Jika ingin memesan mesin dari saya langsung, silahkan, tidak usah khawatir. Ada teman-temannya di grup, ada 2 grup mitra iPower. Yang satu itu grup untuk wawasan pengenalan mesin iPower, yang satu itu grup resminya. Bisa sharing dan di sana saya bagikan tip dan triknya, kemudian saya bagikan strateginya, cara memulainya, cara promosinya,
Kemudian juga saya bagikan cara memulai usaha salon mobil. Nah gitu teman-teman, dan juga banyak sekali bonusnya ya, ada bonusnya itu banyak sekali pokoknya di sana. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, dan saya sarankan bagi yang sudah berminat dengan usaha cuci mobil, cuci motor, jangan hanya diangan-angan, karena usaha itu perlu perjuangan. Modal itu perlu diperjuangkan, harus betul-betul berjuang. Kenapa? Saat ini adalah saat yang tepat. Ya, kenapa? Untuk membuka usaha cuci motor saat ini tepat. Karena di Indonesia sendiri ini bulan September, Oktober, sebentar lagi musim hujan. Sebentar lagi musim penghujan, dan musim penghujan di Indonesia ini 8 bulan loh. 7 sampai 8 bulan itu hujan terus. Artinya apa? Artinya cuci motor dan mobil itu setiap kali musim hujan itu motor dan mobil itu cenderung lebih kotor. Kalau mobil itu sangat rentan dengan jamur kaca karena hujan, dan hujan dari atas yaitu biasanya mengandung banyak campuran-campuran kotoran debu, kotoran angin, kotoran air, kotoran pasir, dan kotoran macam-macam. Nah, di saat musim hujan itu ya, saya analisa dari 3 tahun terakhir, ketika musim hujan itu hampir setiap hari itu banyak sekali motor dan mobil yang mencuci di tempat saya. Tapi ketika musim panas itu yang mencuci lebih sedikit. Kenapa? Karena motor dan mobil tidak terlalu kotor. Tapi kalau musim hujan itu ban, bumper, kaca mobil, bodi itu terkena kotoran banyak sekali. Jadi saat ini bulan September, sebentar lagi Oktober, ini adalah saat yang tepat buat teman-teman itu merintis usaha cuci mobil, cuci motor. Itu ya teman-teman ya. Bahkan dulu kayak 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu ketika saya merintis itu kan juga musim hujan. Itu tiap hari ada motor dan mobil. Nah, karena musim hujan, jadi musim hujan ini salah satunya adalah peluang, menjadikan peluang usaha buat teman-teman gitu loh. Itu teman-teman ya, semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa konsultasi langsung boleh dengan saya gratis. Jika masih ragu tentang pengiriman mesin iPower juga langsung bertanya sama saya boleh. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin saya dapatkan sertifikat penghargaan dari PT Gemilang Mesin Indonesia untuk pabrikan iPower di Indonesia, tepatnya di Jakarta Barat di Kalideres, Blok Bumi Sedayu nomor 8. Itu teman-teman ya.